kepada KPK untuk segera memeriksa para pemain bisnis vaksin ini. Dan kami tahu ada 2 menteri yang sudah dilaporkan ke KPK oleh teman-teman dari Prima. Tolong kasih jalan Pak Polisi. Tolong Pak Polisi kasih jalan, kami udah diterima di sana. Kepada Bapak Kepolisian, kami mohon dengan sangat izinkan kami untuk menyampaikan aspirasi di depan gedung KPK. Kenapa kali ini kami datang dihalangi sementara? Semalam kemarin orang lewat aksi di depan sana. Ada apa ini Bapak Kepolisian? Bapak Kepolisian, hormati. Kami sudah diterima oleh KPK beberapa waktu yang lalu, sehingga tidak ada alasan Anda tidak mengizinkan kami untuk melewati batas yang dibikin seperti tali seperti ini. Kami ingin mengatakan ini jangan menghina ya, jangan menghina kedamaian, jangan menghina kebebasan. Hak kami dilindungi oleh undang-undang, setidaknya undang-undang nomor 9 tahun 1998 dan undang-undang dasar 1945 pasal 28 ayat 3 huruf E. Ada apa ini? Tadi kami di Kemenkes juga ditahan, hari ini ditahan kembali. Ingat baik-baik Pak, Anda dibayar oleh negara, bukan oleh Presiden. Maju, Bapak-bapak, ini bukan peristiwa inkonstitusional. Maju, Bapak jangan begitu ya. Kami ini rakyat Pak, kami hendak melaporkan kepada KPK adanya peristiwa korupsi yang dilakukan oleh aparat dan pejabat negara dalam jabatannya, dan ini sungguh merupakan kejahatan luar biasa, apalagi dilakukan pada saat pandemi. Bapak Kepolisian yang kami mohon Bapak, kami tidak akan anarkis, demi Allah kami tidak akan anarkis. Ini emak-emak semua, jangan ditahan Pak, ini hak kami. Tadi Bapak sudah ketemu dengan saya, kok saya ditahan lagi sih? Tolong Pak. Pak, kami aksi bukan ilegal. Ini legal kami Pak. Aksi sudah memberitahukan, tolong jangan dihalangi jalan kami Pak. Kami cuma mau sampai ke depan gedung KPK. Hanya tinggal berapa meter lagi Pak. Gedung KPK merupakan lambang dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Katakan kepada kami, apakah Bapak bersetuju untuk memberantas korupsi Pak, atau Anda membela rezim? Tolong jangan bikin seperti ini Pak. Masya Allah Bapak, itu emak-emak Anda loh, ibu-ibu Pak. Anak-anakku ya Allah, umurmu mungkin baru 18 atau 19 tahun ya. Tolong jangan seperti ini. Hei, astagfirullahalazim. Ya Allah ya Rabbi Karim, kami hanya ingin bicara di depan gedung KPK. Kami ingin memberi semangat kepada KPK untuk meningkatkan kembali perjuangannya dalam memberantas korupsi. Walaupun yang korupsi itu ada 2 pejabat negara, yang disinyalir adalah pejabat yang sedang mengambil keuntungan berupa cuan dalam kondisi pandemi. Ibu-ibu yang di belakang, maju semua, maju. Ini polisi, tugas Anda itu memfasilitasi. Maju, Allahu Akbar. Allahu Akbar, maju. Itu saja, maju. Di sana masih ada pintunya, kembali ke situ. Ini polisi, ibu-ibu.
Silakan itu di sana. Kami masih di sana. Itu tempat aksi. Ibu. Maju, maju. Allah ya Rabb. Takut, jangan takut. Jangan takut. Takut aja kepada Allah. Jangan takut. Itu ibumu. Aksi damai. Ya Allah, ini aksi damai, Pak. Aksi damai. Kami rusuh. Kami tidak pernah rusuh. Kami tidak mau rusuh, Pak. Mobil komando maju. Mobil komando maju. Mobil komando maju. Mobil komando maju. Jangan tunjuk kamu. Jangan tunjuk kamu. Woi polisi, anakku, jangan. Woi, pakai baju hijau. Ngapain maju tunjuk? Maju terus, maju terus. Maju terus. Woi, kamu jawab. Apa situ? Jangan dihalangi. Jangan tunjuk. Jangan tunjuk. Woi, Itu ibu-ibu terjepit. kamu kejepit. Terjepit ibu-ibu. Kamu juga jangan tunjuk. Terjepit. Kamu juga ngapain? Orang aksi di sana kok. Hei, Orang aksi. Kenapa kamu tunjuk? ibu-ibu. Ya Allah. Ya Allah. Sial sekali. Ini yang saya lakukan, hak untuk membela rezim Jokowi. Jangan tunjuk. Hei, Orang biasa juga aksi di sana kok. ini aksi konstitusional. Sudah punya. Kami sudah pemberitahuan. Terlaluan. Jangan didorong anak-anak kami. Hei, jangan didorong. Woi, jangan. Woi. Pejabat. Woi. Jangan Boleh, pejabat. Boleh, Jangan pejabat. Woi, itu rakyat itu. Woi, itu rakyat. Rakyatku. Diam, diam. Itu rakyat. Rakyatku. Hei. Ini Kapolresnya nggak becus ini. Kapolresnya nggak becus. Kapolresnya nggak becus. Kamu tunjuk. Jangan begitu. Kamu jangan tunjuk. Saya aksi damai ini. Tolong. Hei, jangan. Iya, kapan dia lakukan di sini? Kenapa biasa kami di depan di sini? Ibu-ibu. Hei, mama. Di sana tempat aksi, bukan di sini. Tempat aksi bukan di sini. Tempat aksi di sini. Hei, Pak. Kami konstitusional. Tempat aksi di sana, bukan di sini. Sudah ada izin. Woi, sudah ada pemberitahuan. Saya pemberitahuan aksi. Saya kasih dengan izin dulu. Ini konstitusional. Konstitusional. Legal. Itu yang mau bentangin bendernya. Bentangin. Saya ibu. Awas kau yang mau pukul rakyatmu. Pakaianmu kami yang bayar. Kopimu kami yang bayar. Senjatamu kami yang bayar. Kurang ajar. Jangan memukul-pukul. Ya sudah buka jalurnya. Saja sudah diterima ya Allah. Cerdas sedikit polisi. Cerdas sedikit. Sudah dibuka jalannya, diperbolehkan. Woi, Boleh dibuka. Pak Polisi. Tidak usah sampai terus lagi. Masa kami udah ada di dalam. Logikanya di mana? Itu masa saya sudah ada di dalam. Kenapa ditahan-tahan? Woi. Tahan lagi. Astagfirullahaladzim. Nggak Ini ngerti. saya bukan resmi. Berhenti. Ini asli ini si pemberitahuannya resmi ini. Mama, woi. Bantengin bapak-bapak kalian. Anak-anak kalian. Bentengin anak-anak kalian. Jangan sampai dipukuli oleh polisi. Tidak kami izinkan kalian memukul. Tidak kami izinkan kalian memukul. Tidak boleh memukul. Kamu bapak Ini dengan Pancasila tahu. pakai undang-undangnya. Hei. Pihak kepolisian itu wajib mengamankan jalan taksi. Mau kamu provokasi. Ini sudah diizinkan masuk. Benar-benar keterlaluan. Nanti kalian ngerasain. Kita sudah memberitahuan. Nanti dirasakan. Baik rekan-rekan, kita sudah diizinkan oleh pihak Polres dan memang agenda kita seperti apa yang sudah dijanjikan oleh pihak KPK, delegasi kita memang akan diterima. Oleh sebab itu pihak Polres akan mempersilahkan delegasi kita untuk masuk ke KPK. Jadi tolong perwakilan delegasi dari teman-teman untuk kita bisa menghadap KPK. Begitu, bisa terima dan tolong semuanya tenang. Tidak perlu bikin gaduh dan coba jangan sampai dorong-dorongan. Kita akan delegasi kita perwakilan kita akan masuk ke dalam kantor KPK sekarang. Tolong diatur delegasi. Berapa orang? Delegasi. Paling nggak 10 orang ya. Paling nggak 10 orang seperti tadi. 10 orang. Pak Muslim. Iya Pak Aldo. Dulu. Pak Aldo. Pak Aldo. Kasih jalan. Coba. Itu tenang, ibu, tenang. sini. Tim delegasi
Bang Aldo. Terus siapa lagi? Bang Muslim. Pak Kurni. Sini Mbak Kurnia. Pak Muslim. Bang Edi. Udah. Mbak Ida, teman-teman polisi, saya minta Anda bukan pelindung koruptor. 10 orang. Saya minta. Enggak, udah sini aja. Pak Kapolsek, Pak Dedi, tolong tertibkan teman-teman. Bukan kalian. Pak Dedi, tolong buka. Kami bicara, kami diterima baik-baik oleh KPK. Tolong pasukannya supaya membuka jalan. Sekali lagi Pak Dedi, Pak Kombes Dedi, saya minta supaya ke anggotanya dibuka. Kasihkan kami jalan untuk masuk. Kami bicara baik-baik. Kami telah diundang secara terhormat oleh KPK. Tolong polisi jangan bikin kesan polisi pelindung koruptor. Saya tidak mau institusi polisi rusak hari ini karena polisi mencegah kami mendekati KPK. Bentar. Itu. Siapa aja? Itu tuh. Taruh. Ida. RM Satu lagi. Bentar. Pak Muslim. Taruh. Pak Kurni, polisi itu perwakilan, Pak polisi di bawah. Kurnia. Ayo, Pak Kurnia. Pak Jojo. Pak Jojo. Ayo. Pak Jojo. Siapa lagi? Pak RM, Presidium Pak RM. Bang Muslim. Pak Muslim. Diko. Bang Niko udah, Bang Edi, maju. Mana? Siapa lagi? Pak Menuk. Udah, kawan-kawan udah. Itu banner yang satu mana itu yang putih? Banner yang putih sama yang kuning. Bang Aldo, tadi itu berapa orang? Banner kita yang kuning sama yang putih. Hitung dulu. Bentar. Yang putih mana yang putih? Baida. Yang putih Kamu tahan dulu. Tahan. Tahan dulu sini. Udah Pak Polisi, udah. Udah perwakilan kita udah terima. Silakan kawan-kawan. Yang mana ada kasih aktivis 98 naik orasi. Itu yang putih bawa ke sana. Udah. Pak Polisi nggak usah kepancing, woi. Nggak usah, Anda itu pakai seragam. Malu sama seragamnya. Masa lawan mama. Kalau tahu itu saya ke bawah sana kalau mau. Bukan di sini. Kalian pernah dengan mama. Mama bentar itu bannernya tuh. Kalian pernah dengan mama. Udah. Mama kalian berani. Dengan koruptor kalian tidak. Pak Polisi kena kondusif. Udah. Musik dulu. Musik dulu. Kita bikin relax. Musik dulu. Maling kecil. Ayo kita joget. Maling kecil. Bukan melawan, mereka mendorong kita, menghalangi kita untuk menyatakan bahwa Telah dikuasai oleh orang
tugasnya dari komandan. Tapi insya Allah hati nurani polisi sebenarnya rakyat, pengayom rakyat dan untuk dari rakyat. Betul? Betul? Oke. Saya aktivis 98 seangkatan dengan Ubaidin, dosen UMJ yang melakukan gugatan terhadap anak-anak Pak Presiden yang melakukan penanaman saham 90 miliar lebih. Mundur. Rakyat sudah Kami mewakili 98 mendukung Ubaidillah. Allahu Akbar. Jokowi pembohong penipu Allahu rakyat. Akbar. Mundur. Allahu Akbar. Presiden itu harus bermoral, Ubaidillah bukan orang jawab sembarangan. dan Dia jujur. seorang analis. Jadi Juga bapak seorang pembohong penulis. penipu rakyat mundur Juga saja. seorang Rakyat peneliti. sudah tidak Dia paham percaya. betul hukum sehingga dia melakukan gugatan itu. Artinya Ubaidillah dosen UMJ yang angkatan 98 punya dasar yang kuat dan tidak sembarangan melakukan itu. Betul? Betul saudaraku? Betul mama? Betul bapak? Betul bapak polisi? Oleh sebab itu, saya perwakilan dari 98 menyatakan dukungan kepada Ubaidillah. Kalau seandainya ada yang menentang perlakuan Ubaidillah, kemungkinan itu via bayaran. Betul? Betul? Karena memang dengan uang sekian mereka mudah membayar untuk melakukan kontra terhadap apa yang dilakukan oleh Ubaidillah. Bapak, ibu-ibu, ketua polisi, mari kita langkah bersama membangun negeri ini. Kita bersama memberantas korupsi. Korupsi di segala lini. Nah, karena kita di depan KPK, otomatis mari kita dukung KPK agar upaya KPK tetap independen mengungkap semua kasus korupsi. Betul? Artinya apa? Kalau KPK tidak independen, kalau KPK tidak transparan terhadap kasus korupsi yang besar-besar yang melibatkan para pejabat, maka KPK harus kita lawan. KPK harus kita lawan. Siap terhadap KPK ketika KPK kehilangan independensi. Oke, lawan ya. Baik. Kemudian penjualan BUMN, kemana uangnya coba? Kemana uangnya hasil penjualan BUMN? Bapak, ibu, ada yang beli kopi di kopinya boleh ngutang nggak? Boleh ngutang nggak beli kopi tadi? Tidak boleh. Seandainya ibu-ibu atau bapak-bapak tadi beli kopi boleh ngutang, dia masih bisa jualan. Betul? Dia masih bisa jualan menggunakan kopi itu. Bapak-bapak kadang-kadang ngutang rokok di warung tetangga, tetapi warung rokoknya sudah masih bisa jualan. Betul? Betul, betul? Nah sekarang bapak ibu-ibu bayar PLN, pernah ngutang gak bayar listrik? Pernah ngutang? Lah kenapa dibangkrutkan PLN itu? Aneh dan ajaib. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang pernah naik pesawat? Pernah naik pesawat? Beli tiketnya boleh ngutang kagak? Boleh ngutang? Bener bukan boleh ngutang? Artinya bapak ibu kalau beli tiket pesawat langsung bayar cash, betul? Terus kenapa Garuda dibangkrutkan? Hah, kenapa bang? Kenapa Garuda dibangkrutkan? Nah, ada sesuatu yang aneh. Banyak BUMN digadaikan. Dulu Indosat, padahal Indosat waktu itu pulsa kita beli mahal, tidak boleh ngutang ketika kita beli pulsa. Kenapa dijual?
kapal tanker Pertamina kala itu kenapa digadaikan? Sekarang baru-baru ini kapal, berapa kapal perang laut yang mau dijual berapa? 2 kapal perang angkatan laut mau dijual. Akan gendeng, bahasa Jawa ini gendeng. Ada apa dengan bangsa ini? Indonesia dibangkrutkan. Padahal pertahanan maritim adalah pertahanan yang utama karena garis pantainya lautan di Indonesia adalah garis pantai yang terpanjang di dunia. Kenapa kapal laut dijual? Koruptor. Kenapa kapal perang laut dijual? Karena itu adalah salah satu fundament atau salah satu sarana pertahanan yang sering memburu para penyelundup. Luar biasa negara ini mau dirusak oleh si jahanam itu. Maka dari itu, ibu-ibu, maka dari itu Jokowi demikian singkat orasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Marina. Saat ini saya berbicara atas nama rakyat Indonesia yang menggugah. Salam pergerakan. Hidup rakyat, hidup mama. Tangan terkepal dan maju ke muka. Lawan. Kawan-kawan yang saya hormati, mari kita bersama-sama mengucapkan takbir sebagai simbol perlawanan atas ketidakadilan yang kian merajalela. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita baru saja mengikrarkan diri untuk melawan ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh pejabat pemerintah yang tak bertanggung jawab, yang tak bermoral, yang tak tahu diri, yang tak tahu akan peran dan fungsinya. Kawan-kawan seperjuangan yang saya hormati, telah kita ketahui bahwa keberadaan pemerintah adalah sebagai bentuk amanah yang telah dimandatkan dari rakyat kepada mereka. Mereka yang duduk di kursi pemerintahan itu tiada lain dan tiada bukan adalah menjadi wakil-wakil rakyat yang telah berjanji untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat biasa seperti kita. Namun kawan-kawan, semua janji-janji itu ternyata hanya ucapan manis yang sengaja ditulis di atas air, yang ketika ditulis selalu hilang kembali tanpa menaruh bekas. Mereka yang kita percaya kini mempermainkan kepercayaan kita. Mereka yang menjadi teman baik kita kini telah berpaling dan menginjak-injak kepala kita. Di atas bumi pertiwi ini, anak yang baru lahir pun seakan tahu tentang budaya korupsi yang tak pernah terselesaikan. Sebagai contoh, para penegak hukum bukan membela yang benar, tetapi membela yang bandar. Begitupun para pejabat kementerian bukan membuat kebijakan yang pro rakyat, namun yang terjadi malah para pejabat kementerian berbisnis dengan rakyat. Seperti yang kita ketahui, yang sedang ramai dibicarakan adalah bisnis PCR. Dan pemimpin presiden yang dipilih yang seharusnya mensejahterakan rakyat, namun yang terjadi presiden malah melindungi koruptor. Kanyang koruptor. Kawan-kawanku yang saya banggakan, jangan pernah kalian tinggal diam dengan keadaan terpuruknya hukum di negara kita yang penuh dengan kepentingan mereka. Para pejabat hukum yang sama sekali tidak berpikir bagaimanakah negara ini akan ditegakkan apabila mereka hanya duduk manis dan tinggal diam dalam sebuah tahta haramnya. Maka kami datang kemari untuk menuntut keadilan yang seadil-adilnya. Kami muak dengan tingkah para koruptor
itu, kami bersikap sebagai rakyat yang menuntut kehormatan bangsa, tanah air kita, negara kita yang telah para koruptor rusak dengan segala kepentingan mereka. Bagaimana kami akan diam melihat, mendengar, menyimak negara ini dihancurkan oleh tingkah kalian para oknum pemerintah, para pemangku kekuasaan yang mencederai kehormatan bangsa ini. Kami turun ke jalan adalah sebagai anak bangsa yang peduli pada rakyat yang telah disakiti oleh dengan teramat setara. Tahukah Anda bahwa para pahlawan yang memerdekakan negara ini dengan susah payah, yang memiliki patriotisme yang tak ternilai dengan apapun. Untuk itu buka hati Anda, hai para pejabat, buka mata Anda, telinga Anda, dengar dan simak baik-baik. Jika Anda masih saja melakukan praktek-praktek menjual bangsa ini, maka kami tak akan tinggal diam dan sampai tetes darah penghabisan. Kami kecewa kepada pemerintah yang telah menjual harga diri bangsa ini dengan menjual aset negara yang kami cintai. Tidak sejagat tanah pun kami jual pada mereka yang merusak, merobek bangsa ini. Kami tak akan tinggal diam. Lawan, berontak, maju, jangan cari harga mati. Wahai para tikus berdasi yang ada di dalam gedung KPK, keluarlah dari mejamu dan jangan mengumpat. Anda hanya berani menghadapi laci dan pengecut dengan menjelma sebagai orang yang menggunakan kopiah nasional bangsa ini. Sungguh kau maling yang tamak, serakah. Kau layaknya perampok yang memakan bendera sendiri. Negara ini di masa kami adalah orang tua yang memberiku segalanya. Inilah Ibu Pertiwiku. Kami menjemput orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk dihadiri dan dihukum dengan aturan yang berlaku. Kami turun di jalan ini tak seberapa pedih. Mereka rakyat terlantar yang selalu dalam kepedihan. Mereka para miskin yang selalu dibodohi. Kami menuntut banyak atas perbuatan para eksekutor yang mengatasnamakan mereka. Jangan pernah katakan kemakmuran, jangan pernah katakan keadilan, jangan pernah katakan demi hukum jika masih saja mengomong-ambing rakyat miskin, menginjak-injak hak rakyat, memperkosa kebenaran dan mempermainkan aturan seenaknya. Kami datang dengan cita-cita, dengan membawa harapan yang bisa kami dapatkan demi masa depan bangsa. Mohon dengarkanlah dan buka mata hati kalian. Kami akan melawan, kami akan memberontak, kami akan bersikap, kami tak akan diam, kami tak akan tidur, kami tak akan lengah. Demi keadilan, demi masa depan bangsa, demi rakyat dan demi bangsa serta negara, agar rakyat kembali aman dan sejahtera, kami mohon kepada Bapak Presiden Jokowi, mundurlah Pak Jokowi. Untuk kawan-kawanku, rakyat Indonesia yang merasa sependeritaan dengan kami, bersatulah dengan kami. Kita bersama-sama bergerak, karena negeri ini dengan segala isi dan kekayaannya yang melimpah adalah milik rakyat Indonesia, bukan milik pemerintah. Bersatulah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Ya, dari Nusa Tenggara Barat ini mau ada suara dari Bima ya Pak ya? Siap, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudara-saudaraku yang ada di Jakarta. Saya datang dari Bima, Nusa Tenggara Barat, karena saya dari jauh melihat negeriku, ibu kota negeriku dalam keadaan tidak baik-baik saja. Negeri kita tidak baik-baik saja. Karena saya berada di depan kantor KPK, saya garis bawahi kepada saudara-saudara yang duduk di kantor KPK. Apabila kalian tidak mampu lagi untuk memberantas korupsi di negeri ini, maka tinggalkan KPK,
tinggalkan KPK ini. Masih berjuta-juta rakyat Indonesia yang lebih mampu dari kalian. Kalau Anda tidak mampu, lebih baik Anda tinggalkan KPK. Banyak sekali kasus-kasus korupsi yang merajalela di negeri ini. Saya pandang dari jauh. Saya berada di ujung selatan negeri ini, di Dompu, di Kecamatan Hulu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Saya melewati 3 lautan, 3 pulau, karena saya melihat negeriku tercinta ini sudah diambang kehancuran. Negeri sudah dikuasai oleh ahli oligarki. Negeri sudah dikuasai oleh semata sipit. Kita tinggal menunggu saat kehancuran. Wahai saudara-saudaraku, teman-temanku yang bekerja selaku kepolisian, TNI, apakah pertanyaan saya, apakah teman-teman akan mampu menyelamatkan negeri ini ketika sudah benar-benar dikuasai oleh kaum semata sipit ini? Apakah kalian bisa mampu? Kalian harus bertanggung jawab untuk menyelamatkan negeri ini kelak. Saya minta teman-teman yang dulu di KPK ini, tolong selesaikan sejumlah kasus korupsi, kasus yang sekarang menguap, kasus yang melibatkan Ahok juga disebut-sebut, kasus yang melibatkan anaknya presiden juga disebut-sebut, banyak lagi kasus yang besar-besar yang lainnya. Mohon kalian seriuskan. Bila itu terbukti, bila itu ada data yang kuat, tolong itu diselesaikan dengan baik. Apabila kalian tidak mampu, masih banyak juta-juta manusia Indonesia yang mampu, yang lebih mampu dari kalian. Di sini ada profesor, di sini ada dokter, di sini ada ahli hukum, ahli administrasi yang tahu tentang korupsi ini. Jadi saya tidak berpanjang waktu. Saya sengaja datang ke sini. Tidak ada niat lagi. Saya sudah tua. Umur saya 60 lebih tahun. Saya tidak mungkin untuk mencari kekuasaan di sini. Saya tidak mungkin untuk mencari kekayaan di sini. Saya hanya sengaja berjuang. Karena saya melihat di sini sudah dikuasai oleh kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak mampu, saya bukan orang hebat. Di sini gudangnya orang hebat. Di sini berjuta-juta orang pintar. Tapi saya merasa saya adalah sebiji garam yang dibuang di lautan. Walaupun tidak tidak mempengaruhi lautan itu, tapi ada saya di dalam lautan itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau orasi silakan naik ke mobil. Masih ada nih. Ayo silakan. Kita semangati yang sedang di dalam ruangan KPK sana, biar tuntutan-tuntutannya semua bisa dikabulkan. Silakan Pak. Dari mana Pak? Oh Pak. Keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Luar biasa. Kalian adalah para pejuang yang sebenarnya. Kalian ada pahlawan yang sebenarnya. Kalian berisik. Kalian sampah. Kalau kata pemerintah, orang pemerintah, ataupun kata buzzer-buzzer. Tapi pada sebenarnya kalian adalah para pejuang yang sebenarnya. Bukan bapak-bapak polisi ini, bukan pejuang. Mereka cuma menjaga kedaulatan negara oleh rakyat melalui pajak yang kita bayar. Oke, kita mulai nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Harus 3 kali biar seru. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah mati kejujuran di republik ini. Yang ada hanya kebusukan, manusia yang tidak punya malu, manusia yang tidak punya harga diri, menjabat sebagai pengelola negara, yang tidak punya dasar kekuatan, yang tidak punya skill pada bidangnya. Mereka ada karena mereka konspirasi, karena mereka ada uangnya. Makanya banyak kesalahan peraturan-peraturan yang dibuat. Jadi di negara ini tuan dan majikan itu adalah yang punya uang, padahal rakyat yang biayain dari segala pajak yang kita bayar. Untuk Anda, orang-orang yang berada di gedung merah putih KPK, kami sebenarnya sangat hormat kepada kalian. Tapi kesininya kami sangat kecewa. Karena apa? Karena hukum hanya berlaku pada cecurut-cecurut dan tokoh-tokoh bayaran saja. Sedangkan intelektualnya Anda biarkan bebas, bahkan dalam penjara aja mendapat gaji. Kan gila ini negara. Gila nggak? Yang salah siapa? Yang salah rakyatnya yang milih. Saya kami milih. Berarti bagus kalau Anda tidak pilih. Tapi mulai besok jadi yang berharga. Siapapun anggota dewan yang reses di lingkungan kalian, pertanyakan kapasitas apa mereka hadir di wilayah kita. Ajarkan berpolitik, tanyakan kredibilitasnya apa, agar kesalahan-kesalahan ini tidak terulang. Negara yang remah limpah roh jenawi cuma jadi sampah rakyatnya. Yang bahagia pendatang asing. Semua kebijakan, semua hukum, semua difasilitasi. Yang salah siapa? Yang salah pelajaran kita bersama. Jadi jangan malu menyampaikan politik di lingkungan Anda, biarpun lingkungan Anda tidak suka. Tapi saat umat Islam tidak berpolitik, hancur. Inilah yang terjadi. Semua hukum ditabrak. Setidaknya dengan orang-orang mukmin berpolitik, ada rasa takut pada agamanya, melakukan dosa. Negara yang kaya raya, sekarang negaranya rakyatnya belangsak atas peraturan-peraturan yang gila, di luar akal sehat. Yang penting Tuhan senang. Ini harga berharga buat kita. KPK yang kita harapkan menjadi super power, ya kan, hanya membiarkan orang-orang tertentu yang dekat dengan tokoh Pak RT dan lain-lain sebagainya. Contohnya, sampai dengan saat ini anak emas masih lenggang bebas, padahal Transjakarta itu mangkrak tuh di depo tanah itu, di tanah kosong. Sumber waras, pembabat hutan dan segala macam-macam lainnya, pencuci uang, bahkan S-Doger aja dapat sumbang dana besar-besaran. Pelajaran buat kita semua teman-teman, bahwa saat ini apa yang kita sampaikan bukan kita iri kepada mereka. Kita mau semua sadar bahwa negara ini punya kita, punya pribumi. Negara ini punya pribumi. Negara ini punya pribumi, bukan pendatang yang membawa uang, bekerja sama dengan para pengkhianat yang punya jabatan. Paham? Wah, seru dong, semangat dikit dong. Biar udah sore jangan goyang. Walaupun yang ganteng-ganteng ini juga sebenarnya capek, dia juga bosan untuk berjaga. Orang kita bukan teroris kok. Tapi
menyampaikan pendapat, ngapain begini gagah-gagahan depan kita? Pada dasarnya nanti kalau mereka, negara kita ada apa-apa dengan pendatang-pendatang Arab itu, kita di samping mereka orang. Jadi saya yakin mereka orang baik semua, cuma karena terpaksa aja dari tamu yang hidup depan kita. Ingat ya, ingat teman-teman, kita ini adalah NKRI. Pancasila tanpa kita gembar-gemborkan di sosmed ada di hati kita. Jadi kalau yang sedang oh tidak nasionalis, oh tidak naik NKRI, tai anjing. Biasa anak perut ngomongnya kasar. Sorry aja ibu-ibu ya. Tapi pada dasarnya Bu, kita ini orang-orang yang paling peduli Bu. Sampah-sampah demokrasi itu juga sebentar lagi selesai masa jabatannya. Tikus-tikus berdasi nanti pada saatnya orang baik memimpin. Kita pengen yang dilempar dari Monas supaya pelajaran berharga ke depannya tidak ada lagi pengkhianat menjual demokrasi untuk kepentingan mereka dan golongannya. Setuju? Tapi biar lebih semangat takbir dulu lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Revolusi akhlak dimusuhi kan goblok. Revolusi akhlak dimusuhi, tapi revolusi mental manusianya korupsi semua. Diterali besi cuma cecunguknya doang. Mana EKTP? Mana monyet itu yang makan uang bansos? Ya kan? Inilah yang terjadi pada dasarnya teman-teman. Umat Islam kritis itu karena cinta sama bangsa ini. Ngapain mama di demo memang gak punya anak? Tapi demi bangsa ini, demi merah putih, semuanya harus tetap berdiri. Perjuangan dulu bukan boleh minta-minta. Perjuangan itu menguras air mata, pikiran, darah dan nyawa. Tapi setidaknya perjuangan kita hargai, bukan hanya dengan diam. Diamnya orang baik merupakan sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan kepada konstitusi, pengkhianatan kepada merah putih, pengkhianatan kepada lembaga negara. Jadi untuk para KPK, Bapak KPK, kami yakin dengan kualitas Anda, karena kalian bukan orang bodoh yang duduk di depan sana. Jadi kami berharap kualitas kalian itu kalian tunjukkan kepada kami, agar kami tidak mengatakan bahwa kalian telah mandul atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Maka kita perlu orang-orang independen yang tersangkut dengan apapun yang ada di gedung merah putih itu. Masa sih lambang itu mau kita gantikan dengan lambang tikus? Kan nggak mungkin. Kita masih menghargai mereka supaya negara ini punya marwah, negara yang besar tapi intervensi dari negara-negara tetangga. Kita ini negara kesatria, kita ini negara pejuang. 5 negara besar yang pernah menjajah negara ini selesai. Masa satu negara aja kita kecur kegencet sama rak piring. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa diamnya orang baik terhadap permasalahan yang ada di negara ini merupakan sebuah pengkhianatan. Berteriaknya orang baik, berteriaknya orang yang peduli dengan bangsa ini, itu merupakan mereka cinta kepada bangsa ini. Jadi kalianlah orang-orang yang sebenarnya. Kalianlah pahlawan-pahlawan demokrasi saat ini. Kalianlah orang yang hebat di zaman modern saat ini. Di saat orang lain diam, apatis, mementingkan diri sendiri, tapi kalian hadir. Apakah kalian tidak punya suami, tidak punya istri, tidak punya pekerjaan, tidak punya anak, tidak pekerjaan cuci piring, tidak cuci baju, tapi demi negara ini kalian hadir untuk negara ini. Kalianlah warga negara terbaik. Paham? Jadi teman-teman, suarakanlah apa yang kalian suarakan. Kita belajar semua suarakan pendapat. Kok tidak ada salah kok. Walaupun sekarang berpendapat di muka umum ini agak bermasalah, tapi kita yakin bapak-bapak di sini ya cinta sama kita. Buktinya kita ditungguin dengan gagahnya pakaian baru dan segala macamnya. Setuju? Jadi ya teman-teman, sampaikan kepada teman-teman kalian di rumah, sampaikan kepada tetangga-tetangga kalian, sampaikan kepada handetolan seluruhnya bahwa diamnya orang baik pengkhianatan kepada negara ini. Sebentar lagi akan ada reses para legislatif.
anggota dewan, kalian pertanyakan kepada mereka, apa yang telah kalian perbuat terhadap negara ini? Semakin banyak program yang kalian jual kepada kami, tapi tambah banyak masalah yang terjadi di negara ini. Karena kesalahan yang kita pilih, inilah yang terjadi. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan takut menyuarakan suara kebenaran. Jangan takut menyuarakan kebenaran, bahwa perang dulu lebih mengerikan. Tapi kita tahu musuhnya. Kalau perang sekarang mah cek-cek, tapi kita nggak tahu siapa musuhnya. Karena mereka hadir Pak Malek, mengepak sayap, bagi-bagi beras, bagi-bagi minyak, bagi-bagi Indomie. Kita lupa dengan permasalahan yang terjadi. Korupsi sudah menjamur, korupsi sudah bukan di kulit, korupsi sudah masuk ke dalam sumsum. Ini negara kita, negara Indonesia yang dimerdekakan oleh para kesantri, yang dimerdekakan oleh para santri, yang dimerdekakan oleh santri belajar berbasis Islam dengan gedung pondok yang namanya pondok pesantren. Jadilah tentara-tentara rakyat. Mereka berjuang karena agama, bukan karena mengejar harta. Seperti saat ini, datang masa reses, bawa beras, dikasih ini, kasih itu, seolah kita pengemis. Bodoh sekali kita. Datang dia untuk pilih dia 5 tahun, kasih ini, kasih itu, kan dia habis berapa? Dan itu bukan uang dia, uang hasil konspirasi. Begitu kan teman-teman? Jadi ya, gak banyak sih yang pengen saya ngomong. Cuma tolong sampaikan kepada teman-teman umat muslim, muslimah, umat muslim dia bukan umat Islam. Umat Islam udah banyak yang munafik saat ini. Muslim pasti taat kepada Tuhannya, muslimah pasti taat sama Tuhannya, ya kan? Sekarang Allah aja diledek, kan konyol. Negara apa ini, ya kan? Padahal pasal pertama itu, alinea pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi Tuhan jadi mainan. Gak ada yang takut tuh negara ini sama Tuhan, maka negara yang makmur belangsak. Tiap tahun naik-naik aja terserah mereka, gak ada malunya. Makanya kita menuntut super power yang namanya gedung KPK ini supaya merubah sifatnya menjadi kesatria. Kalau mereka nggak mau, suka pakai aja rok pink, kalau pakai tank top. Kalau mereka nggak berani nutup ketua body mereka, percuma dong digaji besar oleh rakyat. Kita ini orang yang peduli. Kita menyampaikan pendapat bukan karena kita benci. Kita menyampaikan pendapat ini karena kita cinta kepada bangsa ini. Merah artinya berani, putih suci. Kan seperti itu. Kenapa kita harus takut pendapat? Kita karena berdukung karma kita pernah bonyokin orang. Tapi teman-teman saudara ya, ayo teman-teman, sampaikan kepada tetangga-tetangga antum sekalian ini bahwa akan ada pengkhianat konstitusi hadir di tempat. Tanyakan kepada mereka, datang sebagai pengemis, minta suara, minta dukungan, ya kan? Setelah itu kebijakannya apa? Merugikan kita semua. Makanya pintar-pintarlah menerima tamu tahunan. Tamu 5 tahun sekali harus kita perlihatkan siapa dia, apa bibitnya, apa bobotnya, apa ideologinya. Sekarang bicara udah bahaya. Sebelum kita bikin SKCK harus ada. Apakah Anda di 30 SPKI? Oh tidak. Kalau saya anak tentara, nggak mungkin. Nah, sekarang kan seperti itu. Jadi teman-teman tetap semangat, ya kan? Harus semangat. Untuk yang belum bekerja ataupun untuk adik-adik muda yang masih sekolah, masih kuliah, kalian harus lebih teliti. Karena kedepannya kalian akan bersaing dengan pengangguran berpengalaman. Tiap tahun negara ini akan menghasilkan pengangguran jutaan jumlahnya di seluruh Indonesia. Bersaing dengan pengangguran yang berpengalaman, yang bekerja, yang dipecat, dan kemudian akan bersaing lagi nih pengangguran berpengalaman dengan pengangguran baru, dengan pendatang yang dihadirkan oleh pemerintah. Atas nama apa? Atas nama pekerja satu paket. Sekali lagi untuk para bapak-bapak di gedung merah putih KPK dengan logonya lambang negara Garuda, kami mengharap Anda berani, Anda jujur kepada rakyat, karena pada masanya apabila Anda berkhianat atas setiap keputusan yang Anda buat, Anda dikenal sebagai pengkhianat oleh rakyat. Idealisme itu tidak membuat Anda miskin.
Itu saya kutip dari slogannya Kobar, Komando Barisan Rakyat. Idealisme itu tidak membuat Anda miskin, tapi Anda akan dikenang sebagai pahlawan. Demikian bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tetap berjuang, jadilah warga Indonesia terbaik. Jangan diam, karena diam itu merupakan pengkhianatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya. Tapi sekarang melemah Indonesia karena pengkhianatnya banyak di negara ini. Ayo ibu, mau masuk, ayo. Kita enak nih aksi dikawal sama polisi. Ayo bu. Ceritain aja bu, undang-undang kamu di sini bu. Wow, ternyata dari Lampung juga sudah hadir di sini. Naik apa ke sini bu? Naik mobil kecil Kok mau orasi di sini bu? Karena apa bu? menyampaikan aspirasi karena sepertinya sekarang sudah tidak bisa lagi kita untuk diam dan sudah tidak bisa lagi kita untuk tidak peduli. Subhanallah, jauh-jauh dari Lampung ke sini hanya untuk menyampaikan unek-uneknya. Terima kasih Pak Polisi sudah mengawal kami. Ayo bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh naik, bisa nggak ya? Bisa bu. Waduh. Sini aja ya. Naik aja Tat. Alhamdulillah, wassalam, wa ni'matillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Untuk memberikan semangat pada saudara-saudara kita yang menyampaikan aspirasi di gedung KPK, kita berikan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, kemarin banyak TKA Cina masuk ke Indonesia, sedangkan banyak sekali rakyat Indonesia, anak-anak muda yang masih pengangguran. Kita semua masih sabar. Saudara-saudaraku sekalian, kemarin bahkan hari ini, di saat semua rakyat Indonesia ekonominya anjlok, ekonomi babak belur, tapi semua harga naik, kita semua masih sabar. Saudara-saudara
sekalian, dengarkan. Maka dari itu Jokowi! 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 Wahai anak-anakku, wahai para pemuda di luar sana, hari ini emakmu hadir di sini dengan membawa keringat, membawa harapan kepada negeri ini, membawa air mata. Wahai petinggi negeri, berikan keadilan. Lihat rakyatmu di bawah, kami sudah sangat menderita dengan segala aturan-aturan yang sudah tidak masuk akal lagi. Segala puji bagi Allah, kami datang baik-baik dan kami berharap kepada semua anak-anak muda di luar sana, anak-anakku sekalian, ingat para petinggi negeri, para ulama, para tuan-tuan guru kami, negeri ini hancur bukan karena banyaknya penjahat, tetapi karena diamnya kalian sebagai orang-orang yang baik di sana. Negeri ini hancur bukan karena banyaknya penjahat, karena orang baik tidak berani menyatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Maka dari itu kami emak-emak yang tidak punya apa-apa, tidak punya senjata, hadir di sini meminta kepada pemimpin negeri ini, berikan keadilan, berikan keamanan, usir semua TK Cina dari bumi Indonesia. Takbir! Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam merdeka dari bumi Lampung. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita mainkan musik. Musik dulu, musik biar ada penyegaran dikit. Maling-maling kecil, mainkan. Wali kota ini.